Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Sieni Farena dengan NIM 230512040004 dari kelas TIA Angkatan 2023. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum 5 mengenai materi web server dan juga DNS server. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan web server. Jadi pada materi yang sudah diberikan, di sini kita tahu bahwa web server itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dikenal dengan dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai perangkat keras atau sebagai perangkat lunak. Intinya di sini adalah web server itu sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser dan kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs atau web. Nah, itu pengertian singkat dari web server. Kemudian yang kedua, di sini ada materi mengenai DNS. Pada DNS server atau domain name server atau DNS itu adalah sistem yang menghubungkan URL dan internet protokol address atau IP address. Jadi di sini itu kan normalnya untuk mengakses internet kita perlu mengetik IP address sebuah website, dan cara ini cukup merepotkan karena kita perlu menulis daftar lengkap IP address yang biasanya berupa angka dan harus teliti juga. Nah, kemudian dengan menggunakan DNS, kita dapat menerjemahkan domain angka tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan ini contohnya, kita ingin mengakses Google. Alih-alih kita menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, kita tinggal memasukkan alamat google.com saja. Oke, jadi kita akan coba mempraktekannya dalam praktikum 5 kali ini. Nah, di sini apa aja yang perlu kita setting? Sebenarnya ini adalah gabungan dari praktikum 4 sebelumnya. Kita tinggal menambahkan bagian sini pada DHCP-nya dan juga pada web servernya dan juga DNS server. Nah, kita mulai dari DNS servernya dulu. Di sini kalian perlu men-setting untuk HTTP-nya. Kalian bisa mengubah ini sesuai seperti yang ada di buku panduan seperti ini. Kemudian pada DNS-nya kalian ketik saja di sini untuk namanya ftpjarkom.com dengan tipe A record, kemudian alamatnya yaitu 43.43.3.2 seperti itu. Kemudian ini juga untuk jargon.com dengan addressnya 43.43.43.1 dan terakhir ada www.jarkom.com. Dan kemudian untuk alamatnya yaitu jarkom.com. Jadi ini nanti akan memudahkan kita sebagai aplikasi dari DNS server. Itu pada DNS servernya ya. Dan juga jangan lupa pada ini berupa IP configuration-nya, IP address-nya pada DNS seperti ini. Setelah itu pada web server, pada bagian config file ethernet kita buat static dengan IP address-nya 43.43.1 di 0. Kemudian setelah itu sama ini DNS-nya juga dimasukkan sehingga nanti akan menghasilkan IP configuration seperti ini pada web server. Kemudian setelah itu pada PC1 di sini pada bagian file ethernet kita masukkan IP address-nya seperti ini 192.168.1.1 dan ini 192 pada subnet mask-nya. Setelah itu pada desktop-nya pada IP configuration-nya seperti ini. Kalian bisa sesuaikan dan samakan bentuk seperti ini. Oke. Setelah itu untuk settingan itu selesai. Untuk PC 4-nya juga bersama dengan PC 1. Pada pastret 0 di sini 6
karena di sini emang harus beda dengan yang 64 ini dengan subnet masnya yaitu 255.355.192. Setelah itu pada desktop ini kalian bisa lihat keseluruhan IP address-nya yang terhubung ke DNS server 33.33.1 yang di sini. Oke, kemudian default gateway-nya itu 126 seperti ini sama. Oke, itu untuk PC 4. Setelah itu kita lihat pada DHCP-nya. Pada DHCP ini fast Ethernet-nya yaitu dalam bentuk seperti ini. IP-nya yaitu 253, harus berbeda dengan yang di sini karena ini adalah 254. Kemudian saya itu di 128 karena /25 subnet masnya. Kemudian pada ini juga bisa tidak perlu DHCP-nya kalian sesuaikan seperti ini dengan default gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya itu juga tadi sama dengan ini yaitu 33.33.33.1 dengan IP address seperti ini sesuai dengan buku panduannya. Dan jangan lupa kalian save. Setelah itu pada IP address-nya seperti ini ya, sesuai semua, tirukan saja. Setelah itu pada DHCP kemudian kita lihat pada access point AP1 nya. Pada port 1 kita klik tulis yang awalnya default, kita ketikkan AP1 agar nanti berhubungan dengan laptop ini. Kemudian kita akan membuat sebuah sandi atau password dengan mengklik WPA2 PSK passphrase yaitu 1-8. Oke. Kemudian pada bagian laptop ini, pada fisikalnya jangan lupa kalian ganti ininya, kalian taruh sini. Sebelumnya kalian off-kan dulu pada bagian fisikal untuk mengubah opsi ini ke masuk ke dalam laptop. Kemudian kalian on-kan. Setelah itu pada bagian config seperti ini. Karena tadi AP1 menggunakan password, maka pada laptop kita menggunakan password juga 1-8. Dan kemudian pada SSID-nya kita gunakan AP1. Setelah itu pada desktopnya kita lihat di sini telah otomatis IP address-nya telah terbentuk dan kita pilih yang DHCP. Oke. Kemudian pada AP2 kita lihat pada port 1 kita ganti SSID-nya yang awalnya default kita ganti dengan AP2. Setelah itu kita tidak perlu memasukkan password, kita mau buat jenis yang disable saja. Oke, kemudian setelah itu pada smartphone-nya, pada config-nya, pada bagian wireless-nya, ini jangan lupa bagian DHCP. Pada bagian wireless-nya kalian hubungkan SSID-nya AP2 sesuai dengan yang berhubungan dengannya. Oke, untuk settingannya sepertinya cukup seperti itu. Sekarang kita coba untuk memasukkan kata kuncinya. Pada bagian web server kita tuliskan 43.43 1. Ini kalau kita harus menulis IP-nya seperti ini, alamatnya seperti ini. Nah, maka akan keluar Cisco Packet Tracer, selamat datang di official webcercom.com. Oke ya. Kemudian bagaimana untuk di laptop? Di laptop ketika kita mengetikkan 43.43.1 akan keluar juga Cisco Packet Tracer, selamat datang di official webcercom.com. Kemudian kita cek di PC 4 43.1 seperti ini. Kemudian kita ketik enter saja atau go, maka akan muncul seperti itu juga.
Dan yang terakhir di bagian smartphone. Bagian smartphone ini kita coba masukkan dan juga muncul. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin menulis angka seperti itu? Kita bisa menggunakan DNS yang sudah kita bentuk tadi, yaitu dengan mengetikkan jarcom.com. Nah, maka akan muncul juga tampilan seperti ini, HTML seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di PC 4 apakah juga sama. Sebenarnya kalian harus nunggu dulu antara satu perintah dengan perintah lain biar runningnya lancar nanti. Kita coba enter, ternyata berhasil. Oke, kemudian di bagian laptop kita lihat di sini kita tuliskan jarcom.com. Oke, muncul ya. Yang terakhir di smartphone kita tuliskan jarcom.com, enter. Oke, berhasil semua. Jadi untuk praktikum kali ini kita tujuannya untuk melihat pemanggilan atau pencarian web server dengan menggunakan DNS. Jadi dengan menggunakan nama yang mudah kita ingat daripada kita harus mengetik angka alamatnya gitu. Kurang lebihnya itu untuk praktikum 5 kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.